Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam program Santapan Rohani GKI Banyuwangi. Hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Hidup sebagai Warga Kerajaan Sorga. Tapi sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu, lalu merenungkannya, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami Tuhan, untuk dapat selalu hidup di dalam ketetapan firman. Pimpin kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membuka bagian Alkitab kita dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan lalu memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mendengar tema kita pada hari ini, hidup sebagai warga kerajaan sorga, maka pertanyaan yang akan muncul di dalam pemikiran kita adalah, bagaimana ya sebenarnya hidup sebagai warga kerajaan sorga itu? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa dikatakan hidup sebagai warga kerajaan sorga? Bukankah sebenarnya setiap kita yang telah mengaku percaya dan beriman
kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah bagian dari kerajaan sorga. Benar, tapi soal gaya hidup, soal cara hidup, belum tentu kita mencerminkan diri kita sebagai bagian dari warga kerajaan sorga. Menjadi bagian dari warga kerajaan sorga itu apakah cukup hanya dengan sering berdoa dan rajin datang beribadah ke gereja, atau rajin ikut ibadah online kalau saat ini? Harusnya menjadi warga kerajaan sorga itu tidak hanya terbatas pada rajin berdoa atau rajin beribadah saja. Tapi lebih daripada itu, kita harus melakukan apa yang kita doakan dan mempraktekkan apa yang kita dapatkan melalui ibadah-ibadah kita. Di dalam teks yang kita baca pada hari ini, kita menemukan 5 perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus yang menggambarkan tentang hal kerajaan sorga. 2 perumpamaan yang pertama adalah Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi dan seumpama ragi. 2 hal ini adalah benda-benda yang kecil, yang sedikit, tapi pengaruhnya besar. Biji sawi yang dikatakan bijinya paling kecil dapat menjadi sayuran yang lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan dikatakan bisa menjadi pohon di mana burung-burung hadir dan bersarang di situ. Ragi adalah sesuatu yang dipakai sedikit saja tapi dapat mengkamirkan tepung terigu yang lebih banyak. Ibu-ibu yang suka bikin kue tahu ini manfaat ragi. Bukan hanya manfaatnya yang bisa mengkamirkan, tapi dia bisa membuat adonan itu menjadi begitu mengembang, besar, dan nikmat. Dari perumpamaan ini, 2 perumpamaan yang pertama ini, Tuhan Yesus sebenarnya mau mengajak setiap umat. Hidup sebagai warga kerajaan sorga itu harus berani melakukan segala sesuatu yang benar, dimulai dari persoalan atau hal-hal yang kecil, seperti biji sesawi dan ragi. Sesuatu yang kecil tapi memberi dampak yang besar di dalam kehidupan. Karena apa? Karena semua dilakukan bersama-sama dengan Allah. Dua perumpamaan yang berikutnya adalah hal kerajaan sorga itu seumpama harta terpendam dan mutiara yang berharga. Di dalam perumpamaan, kita bisa melihat bahwa orang yang menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang paling berharga itu berani menjual semua harta yang dia punya untuk membeli lahan di mana ia menemukan harta terpendam dan untuk membeli mutiara yang dikatakan paling berharga itu. Hal kerajaan sorga itu seharusnya bagi setiap kita yang menemukannya atau yang memilikinya, inilah harta kita. Kalau ini adalah harta kita yang berharga, maka kita berani menukar apa yang kita punya untuk mendapatkan atau bisa hidup di dalam kerajaan sorga. Seperti orang yang menemukan harta terpendam dalam sebuah ladang, dan seorang pedagang yang menemukan mutiara yang paling berharga. Mereka berani menjual semuanya untuk mendapatkan itu. Apakah kehidupan kita sudah seperti itu? Ketika kita beriman pada Tuhan, mengaku percaya bahwa saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk saya di kayu salib, menebus saya dari dosa-dosa saya, maka saat ini saya ada menjadi bagian dari warga kerajaan sorga. Apakah kita dengan sukacita berani menukar semua yang kita miliki di dunia ini untuk dapat hidup di dalam kerajaan sorga? Belum tentu. Tapi orang-orang yang yakin, yang bersukacita karena dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat itu dari tindakannya. Bahwa begitu bahagia orang melakukan pelayanannya, sehingga ia dapat mengutamakan pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Tentu tidak harus meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya,
tapi ia bahagia melakukannya dengan penuh sukacita. Kalau kita menjadi salah satu orang yang demikian, berani melakukan pelayanan-pelayanan kita di gereja dengan total, maka kita bisa disebut sebagai orang yang berbahagia, yang bersukacita ketika kita menemukan harta terpendam, ketika kita menemukan diri kita menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita dan mengorbankan apa yang kita miliki. Disitulah seseorang bisa dikatakan dia menjadi orang yang bersukacita dan hidup di dalam kerajaan surga. Perumpamaan yang kelima atau perumpamaan yang ketiga di dalam pembagian perumpamaan yang saya sampaikan tadi. Harta terpendam itu seumpama pukat yang dipasang di laut dan ikan-ikan terperangkap. Lalu orang membawanya ke tepi dan memisahkan antara ikan yang baik disimpan dan ikan yang tidak baik akan dibuang. Malaikat Tuhan akan datang memisahkan orang-orang yang hidup benar dan orang-orang yang hidup jahat atau tidak benar. Tugas menghakimi itu, tugas memisahkan itu, tugas menilai itu bukan bagian kita. Lalu apa bagian kita sebagai warga kerajaan sorga? Itu kan pertanyaannya. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita menemukan ada orang yang baik, ada orang yang benar, ada orang yang jahat dan yang tidak baik? Bagian kita bukan menilai atau menghakimi, tapi bagian kita adalah untuk memeriksa terus-menerus diri kita, untuk mengevaluasi terus-menerus diri kita. Apakah saya sudah cukup baik di hadapan Allah? Apakah saya sudah melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan untuk saya lakukan? Itu adalah tugas kita, bukan menilai. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hari ini kita diajak untuk belajar hidup sebagai warga kerajaan sorga, paling tidak kita diajak untuk hidup di dalam 3 hal yang disampaikan atau yang diajarkan Tuhan Yesus untuk para murid, juga untuk setiap kita pada hari ini. Ketika kita menjadi bagian, percaya pada Tuhan Yesus Kristus di dalam iman kita, menjadi bagian dalam kerajaan surga, maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa diri kita adalah warga kerajaan sorga yang melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan sebagai warga kerajaan sorga. Hal yang pertama adalah kita diajak untuk melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, melakukan segala sesuatu yang benar dan yang baik di hadapan Tuhan, selalu dimulai dengan hal yang kecil. Mulailah dari diri kita sendiri. Karena segala sesuatu yang dimulai dari hal yang kecil, bersama penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan memberi dampak yang besar pada kehidupan kita ataupun pada kehidupan orang lain. Hal yang kedua, hal kerajaan sorga itu begitu berharga bagi orang-orang yang mendapatkannya, sehingga ia rela menukar segala sesuatu yang dimilikinya. Jadi kalau kita berani menukar apa yang kita miliki untuk mendapatkan kerajaan sorga, untuk mengungkapkan bahwa saya adalah bagian dari kerajaan sorga, itu adalah sikap menjadi warga kerajaan sorga. Bersukacita karena ada di dalam kehidupan sebagai warga kerajaan sorga dan berani menukar segala sesuatu yang kita punya. Caranya yang bisa kelihatan adalah adalah orang-orang yang melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen. Kita bisa melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang bersukacita menerima kerajaan sorga. Dan yang ketiga adalah terus memeriksa diri, mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Tugas kita adalah memeriksa diri kita masing-masing, bukan menilai orang lain, bukan menghakimi orang lain. Itu bukan tugas kita.
Itu adalah tugas Tuhan melalui malaikat-malaikat yang diutus pada akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal kerajaan sorga itu bukan terjadi nanti ketika kita sudah mati, tetapi hal kerajaan sorga itu terjadi juga di sini, saat ini, di dalam kehidupan kita. Maka apa yang diserukan Tuhan Yesus untuk para murid, 3 hal tadi, itu bisa kita lakukan saat ini di sini di dalam kehidupan kita. Dengan melakukan itu, maka kita bisa dikatakan sudah hidup sebagai warga kerajaan sorga dengan cara yang benar, dengan cara apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Siapkah Bapak, Ibu, dan Saudara untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga dalam apapun keadaan kita? Mari kita yakin dan percaya kita mampu melakukan asal kita memberikan diri kita dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita belajar hidup sebagai warga kerajaan sorga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, tuntunlah kami untuk mampu hidup sebagai warga kerajaan sorga. Ajar kami Tuhan untuk terus memberikan diri kami untuk dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya dengan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Engkau mampukan menjadi warga kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, santapan rohani GKI Banyuwangi hari ini. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.